Selamat sore, perkenalkan nama saya Poppy, mahasiswa Universitas Nasional, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari dosen saya mengenai akuntansi manajemen. Karena informasi yang tersedia untuk melakukan pengklasifikasian biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya campuran tersebut hanyalah informasi jumlah suatu aktivitas dan penggunaan aktivitas, sehingga akan cukup sulit dalam pengidentifikasian biaya tanpa ukuran penggunaan atas biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Karena grafik scatter ini bertujuan untuk melihat asumsi biaya linier apakah wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik ini, beberapa titik yang nampaknya tidak cocok dalam pola perilaku biaya mungkin akan terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarinya, serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya penggunaan dan aktivitas penggunaan yang akan mempermudah pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Metode scatter plot ini menyangkut pemeriksaan grafik scatter suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbalik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas, karena kedua titik tersebut ini menentukan suatu garis. Kedua titik yang terpilih tersebut memberikan perkiraan komponen biaya tetap dan aktivitas metode tinggi rendah menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dari kemiringan. Kedua metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi rendah dari variabel bebas. Keunggulannya terletak pada keobjektivitasannya. Metode scatter plot ini adalah suatu cara baik untuk mengidentifikasikan nonlinearitas, outer, dan pergerakan dalam hubungan biaya. Kelemahannya terletak pada subjektivitasnya. Keunggulan metode scatter plot dibanding metode tinggi rendah adalah metode scatter plot ini memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dapat menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya aktivitas yang tidak mungkin terjadi daripada hanya memiliki dua titik yang tampaknya mewakili pola biaya aktivitas umum. Meskipun titik
tersebut bukan merupakan outlier. Pasangan titik lainnya memungkinkan pilihan titik yang lebih mewakili secara keseluruhan. Sedangkan dalam metode tinggi rendah mungkin merupakan outlier, dan outlier ini menunjukkan hubungan biaya aktivitas yang tidak umum terjadi. Dengan demikian, rumus biaya yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasanya terjadi. Keunggulan metode tinggi rendah dibanding metode scatterplot adalah metode tinggi rendah ini memiliki keunggulan objektivitas. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan hanya menggunakan dua titik. Sedangkan metode scatterplot ini tidak memiliki objektivitas untuk memiliki garis terbaik. Metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatterplot, sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan metode scatterplot. Koefisien determinasinya memungkinkan analis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tertentu. Koefisien korelasi juga mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan arah hubungan. Demikian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon dikoreksi. Terima kasih.